Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Mbak Padmi dan Wewe Gombel. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mbak Padmi dan Wewe Gombel. Si pengurang dewa tanpanya kemira tepat. Mbak Padmi, perempuan warga desa Kedung Sono, sudah semenjak lama merantau ke Jakarta. Dari semenjak ia masih gadis remaja sampai sekarang sudah bersuami, ia masih tetap bekerja di kota metropolitan itu. Hanya sesekali saja ia pulang ke kampung halaman untuk menjenguk orang tuanya. Namun kali ini ia pulang dan memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa atas permintaan kedua orang tuanya. Mbak Padmi sedang mengandung calon anak pertamanya sekaligus calon cucu pertama bagi orang tuanya. Karena memang Mbak Padmi adalah anak sulung dari keluarga itu. Tak heran kalau orang tua Mbak Padmi sangat menginginkan agar Mbak Padmi melahirkan di desa saja. Sebagai seorang anak yang berbakti dan patuh kepada orang tua, jelas Mbak Padmi tidak bisa menolak keinginan itu. Saat usia kandungannya menginjak 8 bulan, dengan diantar oleh sang suami, Mbak Padmi pulang ke desa. Hanya mengantar karena setelah 2 hari di desa, sang suami harus segera kembali ke kota karena tuntutan pekerjaannya. Jadilah Mbak Padmi menjalani hari-harinya di desa tanpa sang suami. Terasa berat memang. Di saat hamil tua begini harus berpisah untuk sementara dengan sang suami. Apalagi ini kehamilan pertamanya. Tapi demi orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya, Mbak Padmi menjalani semua itu dengan penuh rasa ikhlas. Hari pertama setelah kembalinya sang suami ke kota, Mbak Padmi merasakan kesepian yang teramat sangat. Apalagi kedua orang tuanya seharian sibuk bekerja di ladang, karena saat itu memang sedang musim tanam. Sementara kedua adiknya juga belum pulang dari sekolah. Untuk mengusir rasa sepi, akhirnya Mbak Padmi memutuskan untuk menyusul orang tuanya ke ladang yang berada di area Tegal Salahan. Dan dari sinilah awal malapetaka yang menimpa Mbak Padmi. Kedua orang tuanya lupa berpesan bahwa pantang bagi seorang perempuan yang sedang hamil seperti Mbak Padmi menginjakan kaki di area Tegal Salahan yang terkenal angker itu. Bisa kena tulah nantinya, dan sialnya Mbak Padmi juga sama sekali tidak mengetahui soal pantangan itu. Nasi telah menjadi bubur, Mbak Padmi sudah terlanjur menginjakan kaki di area itu. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Mitro, ayah dari Mbak Padmi, lalu mendatangi salah satu orang pintar di desa itu. Mbak Atmo namanya. Oleh Mbak Atmo, Mbak Padmi lalu dibuatkan semacam gelang yang terbuat dari untaian ranting bambu kuning yang dipotong kecil-kecil dan dijalin dengan menggunakan benang lawi. Tentu gelang itu juga sudah diisi dengan semacam jampi-jampi sebelum diserahkan kepada Mbak Padmi. Pesan Mbak Atmo, gelang itu harus selalu dipakai oleh Mbak Padmi dan tidak boleh dilepas dalam kondisi apapun. Sehari 2 hari sampai di hari yang ketiga tidak ada kejadian apa-apa. Kedua orang tua Mbak Padmi pun merasa lega, demikian juga dengan Mbak Padmi. Ia yang memang tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau klinik, menganggap orang tuanya terlalu berlebihan dan mengada-ada. Di hari keempat seperti biasa, Pak Mitro dan istri pergi ke ladang semenjak pagi. Sementara kedua adik Mbak Padmi pergi ke sekolah. Praktis Mbak Padmi hanya sendirian di rumah.
Tidak banyak yang ia bisa kerjakan karena hampir semua pekerjaan rumah telah terselesaikan oleh sang ibu yang memang sudah terbiasa bangun dan sibuk dari sebelum waktu subuh tiba. Ditambah dengan pesan sang ibu agar ia tidak melakukan pekerjaan rumah karena sedang hamil besar, membuat Mbak Padmi merasa bosan bukan kepalang. Beruntung masih ada radio transistor yang menemaninya. Sambil duduk di kursi ruang tamu, perempuan itu lalu asik bersenandung, mengikuti alunan suara Elvi Sukaisi yang mengalun merdu dari speaker radio tua itu. Sedang asik-asiknya Mbak Padmi menikmati alunan lagu dangdut kesukaannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu. Mbak Padmi pun segera beranjak dari duduknya dan membuka pintu depan. Dan begitu pintu terbuka, nyaris saja perempuan itu terpekik saat mendapati di depan pintu telah berdiri seorang nenek tua bungkuk dengan tongkat bambu yang menyangga tubuh rentanya. Baju kebaya serta kain batik yang dikenakannya, juga kain selendang yang mengerudungi rambut berubahnya, nampak begitu lusuh dan kumal. Orang gila kah? Batin Mbak Padmi. Nanar Mbak Padmi lalu mengamati sosok perempuan tua itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Hampir semua warga di desa ini, dari orang tua sampai ke anak-anak, Mbak Padmi mengenalnya. Namun nenek tua ini jangankan kenal, melihat pun Mbak Padmi baru pertama kali ini. "Maaf, cari siapa ya, Mbah?" tanya Mbak Padmi dengan suara bergetar. Tatapan nenek tua itu benar-benar sukses membuat Mbak Padmi merinding. Bagaimana tidak? Tak selayaknya orang yang sedang bercakap yang akan saling menatap wajah, Mbak Padmi merasa nenek tua itu justru sedikit pun tidak melepaskan pandangannya dari perutnya yang membesar. Tidak, Do. Ini si Mbak cuma mau minta minum kalau boleh. Ini tadi dari sawah mau pulang kok tiba-tiba merasa haus di jalan. Oh, boleh, Mbah. Duduk dulu, Mbah, sebentar ya, saya buatkan teh dulu, kata Mbak Padmi sambil berniat untuk beranjak ke dapur. Rasa herannya seketika berubah menjadi rasa iba melihat nenek tua yang kehausan itu. Kemanalah keluarganya hingga nenek setua itu masih dibiarkan bekerja di sawah? Matur suwun, Do, dan tunggu dulu, kamu ngapain pakai gelang seperti itu kayak anak kecil saja? Buang saja, nanti malah dikira orang kurang waras. Sudah besar kok pakai gelang mainan begitu, ujar si nenek ketu sambil duduk di balai bambu yang ada di teras rumah itu. Mbak Padmi sedikit terkejut mendengar ucapan nenek itu. Sempat-sempatnya nenek tua itu memperhatikan gelang bambu kuning yang dikenakannya. Dan kenapa juga ia sampai berkomentar seperti itu? Ya, mau memakai gelang apapun itu kan hak dia. Kenapa juga nenek itu sampai menyuruh untuk membuangnya? Sambil melangkah ke dapur, Mbak Padmi memperhatikan gelang pemberian Mbah Atmo yang melingkar di pergelangan tangannya. Memang sedikit kelihatan norak sih. Dan wajar saja kalau sampai menarik perhatian nenek itu. Mbak Padmi tersenyum. Dengan cekatan Mbak Padmi lalu meracik segelas teh manis. Tidak butuh waktu lama, Mbak Padmi lalu kembali ke teras dengan membawa baki berisi segelas teh manis buatannya. Namun saat sampai di ambang pintu depan, langkah perempuan itu terhenti tiba-tiba. Nenek tua itu yang sebelumnya ia lihat duduk di atas balai-balai bambu, kini terlarai entah kemana. Mbak Padmi mengedarkan pandangannya, menyapu ke seluruh halaman rumah yang lumayan luas itu. Mustahil si nenek bisa pergi secepat itu, mengingat cara jalannya yang begitu tertatih. Bahkan harus dibantu dengan tongkat untuk berjalan. Sementara ia ke dapur untuk membuat teh tadi hanya sebentar, tidak lebih dari 2 menit. Aneh. Mbak Padmi bergumam sambil meletakkan baki yang dibawanya ke atas balai-balai bambu, lalu duduk di atas balai-balai itu. Siapa nenek tua tadi? Dan kenapa tiba-tiba pergi? Padahal katanya mau minta minum karena kehausan. Apa jangan-jangan... Bergidik Mbak Padmi meraba tengkuknya yang tiba-tiba merinding
Saat angin sepoi-sepoi yang bertiup membawa aroma tak sedap yang menyapa indera penciumannya. Aroma busuk seperti bau bangkai yang telah membusuk selama beberapa hari. Ia kembali bergidik, lalu buru-buru bangkit masuk ke dalam rumah dan menghempaskan pintu sampai menutup rapat. Tak cukup hanya dengan membanting pintu, Mbak Padmi juga menyandarkan punggungnya pada daun pintu yang telah menutup rapat itu, seolah berusaha menahan agar apapun atau siapapun yang ada di luar sana tidak bisa masuk dengan mendobrak pintu itu. Rona ketakutan jelas tergambar di wajah perempuan itu. Pucat pasi dengan mata liar menatap nanar kian kemari. Nafasnya tersengal memburu, sementara butiran keringat sebesar biji jagung membanjiri membasahi wajah yang tegang kaku. Degup jantungnya berpacu lebih cepat 2 kali lipat dari biasanya, membuat perempuan itu nyaris pingsan dibuatnya. Butuh waktu bagi Mbak Padmi untuk menguasai rasa ketakutannya itu hingga saat ia benar-benar telah berhasil menenangkan diri. Perempuan itu hanya bisa menertawakan kebodohannya sendiri. Bodoh, itu kan hanya bau bangkai. Kenapa juga aku harus takut? Dan soal nenek tua itu, bisa jadi ia hanyalah orang kurang waras yang kadang memang suka keluyuran ke desa-desa untuk sekedar mendapatkan makanan dari penduduk atau... Astaga! Selintas pikiran buruk yang tiba-tiba berkelebat di benaknya membuat Mbak Padmi buru-buru memeriksa seluruh penjuru ruangan yang ada di rumah itu. Syukurlah, tidak ada barang atau perabotan yang hilang. Berarti benar, nenek tua itu bukanlah orang yang berniat tidak baik. Mungkin orang kurang waras yang suka keluyuran tak jelas. Asem nyaris saja jantungku dibuat cepat karenanya. Gerutu Mbak Padmi lagi sambil kembali duduk di kursi ruang tamu. Pagi pun beranjak menuju siang, tidak ada hal janggal yang terjadi di rumah itu. Kedua adik Mbak Padmi yang telah pulang dari sekolah membuat rasa sepi yang dirasakan oleh Mbak Padmi menguap entah kemana. Perempuan yang tengah hamil tua itu lalu menyiapkan makan siang untuk kedua adiknya, juga bekal makan siang untuk kedua orang tuanya yang tengah bekerja di ladang. Bekal itu nantinya akan diantar ke ladang oleh Parni, adik bungsunya yang berusia 11 tahun itu. Sementara Parjo, adik keduanya, selesai menyantap makan siang segera bersiap untuk mengembala kambing-kambing peliharaan mereka ke kandang yang berada di sebelah barat desa. Rasa sepi kembali menemani Mbak Parni begitu kedua adiknya itu pergi melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mengisi waktu. Mbak Padmi lalu memilah-milah jemuran pakaian yang digantung di palang bambu yang ada di halaman. Baju-baju yang telah kering ia angkat dan ia bawa masuk ke dalam rumah, sementara yang belum begitu kering ia bolak-balik dan ia geser ke tempat yang lebih terkena sinar matahari. Tak terasa siang pun merambat menuju sore, lalu malam datang menjelang. Keluarga kecil itu pun berkumpul kembali di rumah menikmati makan malam bersama-sama, lalu kembali larut dengan kegiatan mereka masing-masing. Pak Mitro dan Mbok Mitro duduk di depan TV sambil menikmati kopi dan teh hangat. Parjo dan Parni terlihat serius belajar di meja belajar masing-masing, sementara Mbak Padmi nampak sibuk mengacak-acak tumpukan baju di atas dipan yang berada di sudut ruangan. Nyari apa Tunduk? Kok diacak-acak begitu pakaiannya? Enggak kok Mak, ini loh, celana dalamku kok ndak ada satu ya. Padahal tadi pagi sudah jelas-jelas ku cuci dan aku jemur kok. Mbak Padmi terus sibuk membolak-balik tumpukan pakaian yang teronggok di atas dipan. Sudah dicari di luar, jangan-jangan terbang terbawa angin. Sudah Pak, bahkan sampai ke kebun-kebun aku tadi mencarinya, tapi tidak ketemu. Halah, cuma celana dalam sebiji saja loh, kok pada ribut. Celetuk Parjo yang merasa terganggu konsentrasi belajarnya akibat keributan itu. Bukan masalah celana dalamnya, Jo. Tapi kalau sampai jatuh ke tangan orang yang salah,
terus digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, bisa repot urusannya. Apalagi Mbak Yumi ini lagi hamil. Coba kamu cari lagi yang benar, siapa tahu nyelip di mana gitu. Sudah Mak, tapi tetap saja tidak ketemu. Apa jangan-jangan apa Nduk? Penasaran, Mbok Mitro menyela karena sang anak tidak melanjutkan ucapannya. Anu Mak, tadi siang ada nenek-nenek bungkuk yang datang minta minum kemari. Pas tak tinggal ke dapur untuk bikin teh, itu nenek-nenek tiba-tiba sudah tidak ada. Apa jangan-jangan nenek itu yang mengambil celana dalamku ya? Parjo dan Parni serba tertawa mendengar ucapan sang kakak itu. Ada-ada aja Mbak Yu ini. Buat apa nenek-nenek mencuri celana dalam toh? Lain tanggapan anak-anak itu, lain pula tanggapan Pak Mitro dan Mbok Mitro. Kedua orang tua itu saling pandang untuk sesaat, dengan raut wajah berubah menjadi sedikit tegang. Pak Mitro bahkan sampai menegakkan duduknya dan mematikan rokok tingwe yang semula dihisapnya ke dalam asbak. Seperti apa ciri-ciri nenek itu, Nduk? Tanya Pak Mitro dengan nada yang sangat serius. Mbak Patmi pun mulai menyebutkan ciri-ciri dari nenek bungkuk yang memang masih diingatnya dengan sangat jelas itu. Apa nenek itu memiliki payudara yang sangat besar? Tanya Pak Mitro lagi, membuat Mbak Patmi seketika menghentikan kesibukannya. Pertanyaan sang ayah itu terdengar sangat janggal di telinganya. Ya ndak tahu lah Pak, sampean ini loh, kok nanyanya yang aneh-aneh. Aku mana sempat memperhatikan bagian yang itu. Bukan itu Nduk, tapi perasaan bapak kok jadi tidak enak gini ya Bu nih. Iya Pak nih, perasaanku juga jadi tidak enak ini. Apalagi kemarin Patmi sudah berani melanggar pantangan dengan menyusul kita ke ladang yang ada di Tegal Salahan sana. Apa ndak sebaiknya sampean ke rumah Mbak Atmo aja Pak nih? Coba tanyakan kepada beliau soal nenek itu. Iya juga yo. Yo wis, kalau begitu biar aku tak ke rumah Mbak Atmo dulu. Pak Mitro lalu beranjak dari duduknya mengambil senter yang berada di atas bufet, lalu melangkah ke arah pintu depan. Namun belum sempat laki-laki itu membuka pintu, dari arah luar terdengar suara orang mengucap salam sambil mengetuk pintu. Sopo sing bertamu malam-malam begini toh? Gumam Pak Mitro. Setelah menjawab salam, laki-laki itu pun segera membuka pintu, dan alangkah terkejutnya ia saat mengenali siapa yang telah berdiri di depan pintu rumahnya itu. Loh, Pak Bayanto, kok tumben ada apa malam-malam begini datang kemari Pak? Tanya Pak Mitro setelah mempersilahkan sang tamu duduk. Anu terus ada berita duka. Mbak Motilar Donyo. Jawab Pak Bayan sambil melangkah masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Innalillahi, kapan Pak? Dan kenapa padahal siang tadi saya masih ketemu sama beliau? Dan kelihatannya beliau sehat-sehat aja toh. Baru saja habis sisa tadi. Memang dah sakit toh. Pulang dari musola katanya langsung tidur di depan. Pas dibangunin sama Mbok Atma mau diajak makan malam, ndak taunya sudah ndak ada. Ini aku mampir ke sini sengaja mau ngajak kamu ke sana. Siapa tahu ada yang bisa bantu-bantu di sana soalnya. Kenapa tuh Pak? Tanya Pak Mitro penasaran karena Pak Bayan sepertinya enggan untuk melanjutkan ucapannya. Seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi ragu-ragu untuk mengatakannya. Bukan apa-apa. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Lebih baik kita ke sana saja dulu mumpung belum terlalu malam. Tanpa banyak tanya lagi, Pak Mitro pun segera bersiap, mengganti kain sarungnya dengan celana panjang, lalu segera pamit kepada sang istri untuk pergi ke rumah duka.
Bagaimana dengan Patmi, Pak? Bisik Mbok Mitro saat sang suami hendak beranjak keluar rumah. Nantilah kita pikirkan, Bune. Batmonya aja udah ndak ada gitu. Nanti biar Pane ke Gedung Jati saja minta tolong sama Pak Dulmudin. Jawab Pak Mitro juga sambil berbisik sebelum melangkah menyusul Pak Bayan yang sudah terlebih dahulu berjalan meninggalkan halaman. Mbok Mitro hanya bisa memandangi kepergian sang suami dengan hati resah. Entah mengapa perasaan tak enak semakin kuat meraba di hatinya. Kematian Mbah Atmo yang tiba-tiba seakan ada hubungannya dengan usaha yang telah dilakukan oleh kedua orang baik hati itu untuk melindungi Patmi tempo hari. Dan nenek bungkuk yang kata Patmi datang ke rumah ini siang tadi. Mudah-mudahan ini bukanlah sebuah firasat buruk. Mbok Mitro mendesah pelan lalu menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya dari dalam. Ditemani sinar sorot senter, Pak Bayan dan Mbak Mitro berjalan dalam diam menyusuri jalanan desa yang gelap dan sepi. Keduanya sibuk dengan pikiran yang berkecamuk di benak mereka masing-masing, hingga seolah lupa cara bercakap untuk memecah kesunyian yang mencekam. Kesunyian masih begitu terasa meski keduanya telah sampai di rumah yang dituju. Hampir semua warga desa telah berkumpul di rumah itu, namun tidak seorang pun dari mereka yang berani membuka suara. Hanya suara bisik-bisik samar yang terdengar saat Pak Bayan dan Pak Mitro memasuki ruangan dan mendekat ke arah jenazah yang terbaring kaku di atas dipan berselimut kain batik itu. Astagfirullahaladzim. Suara keras dari Pak Mitro saat membuka selimut si jenazah sontak membuat para pelayat yang hadir terlonjak kaget. Hingga laki-laki tua itu segera membuka mulutnya sendiri, sadar akan keteledoran yang baru saja ia lakukan. Perlahan Pak Mitro kembali menutup selimut itu ke tubuh si jenazah, lalu beringsut mundur dan duduk di atas tikar yang telah digelar. Tepat di samping Pak Bayan, sejuta pikiran kembali berkecamuk di benak laki-laki itu. Pantas saja tadi Pak Bayan nampak ragu menjawab saat ia menanyakan keadaan Mbah Atmo. Kondisi jenazah kakek tua baik hati itu terlihat bukan hanya sangat mengenaskan, tapi juga sedikit menyeramkan. Terbujur kaku dengan wajah menegang dan urat-urat bertonjolan. Kedua matanya yang melotot seolah hendak melompat keluar dari rongganya itu hanya menampakkan bagian putihnya saja. Mulutnya yang menganga lebar dengan lidah terjulur keluar, sementara kedua tangannya mencengkram erat lehernya sendiri. Entah apa yang terjadi dan dialami oleh laki-laki tua itu sebelum ajal menjemputnya. Yang jelas Pak Mitro bisa merasakan bahwa laki-laki tua itu sempat mengalami penderitaan yang teramat sangat sebelum ajal benar-benar menjemputnya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Dan kenapa dibiarkan saja seperti itu? Bisik Pak Mitro pada Pak Bayan setelah berhasil menguasai keterkejutannya. Jangan berisik. Aku juga ndak tahu, Tro. Dan jangan bilang kalau kami membiarkannya seperti itu. Tadi sudah berkali-kali kami coba untuk membetulkan posisi tubuhnya, tapi gagal. Jasad Mbah Atmo sudah kaku dan keras meski baru beberapa saat yang lalu meninggalnya. Aneh, memang aneh. Karena itu tadi aku sudah mengutus orang untuk menjemput Mbah Mutin ke Gedung Jati. Kudengar Mutin itu cukup bisa diandalkan untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan mereka berhasil membawa Pak Mutin ke Gedung Jati ke sini. Pak Mitro hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar penjelasan sang Bayan itu. Mutin Gedung Jati, ia juga sudah sering mendengar kemasyhuran nama toko yang satu ini. Dan setitik harapan kembali muncul ketika sang Bayan menyebutkan nama toko yang satu itu. Mutin Gedung Jati, mudah-mudahan ia juga punya kesempatan untuk meminta pertolongan dari sosok yang satu itu. Sementara itu, pemuda yang diutus oleh Pak Bayan untuk menjemput Pak Mutin Gedung Jati telah sampai di rumah yang dituju. Beruntung sosok yang ia cari sedang berada di rumah. Tanpa banyak basa-basi, pemuda itu pun segera mengatakan maksud kedatangannya menemui laki-laki setengah baya itu.
Sang tuan rumah yang tanggap dengan situasi juga sepertinya tidak mau buang-buang waktu lagi. Dengan diboncengkan motor oleh si pemuda, berangkatlah keduanya menuju ke desa Kedung Sono. Sadar bahwa sedang menghadapi suasana genting, si pemuda berusaha memacu motor tuanya secepat yang ia bisa, menuruni jalanan terjal berbatu di area Tegal Salahan. Namun naas saat sampai di bawah turunan, tepatnya di atas jembatan kecil atau biasa disebut buk, yang ada di antara turunan dan tanjakan jalan itu, laju motor tua itu tersendat lalu mesinnya mati mendadak. Sial! Si pemuda merutu kesal sambil berkali-kali berusaha menyelam motor itu. Namun hasilnya nihil, mesin motor tua itu tidak juga kunjung menyala. Sebentar, Le. Pak Modin yang duduk di boncengan belakang berkata pelan lalu turun dari atas jok motor dan mendekat ke arah salah satu sisi dari jembatan itu. Si pemuda memperhatikan Pak Modin yang bersikap sedikit aneh. Sambil menghadap tembok pendek pembatas sisi jembatan, laki-laki setengah baya itu seperti menggumamkan kata-kata yang tidak begitu jelas. Sesekali ia mendengus keras lalu di kali lain menghela napas panjang. Cukup lama Pak Modin bertingkah aneh seperti itu sampai akhirnya si pemuda itu melihat si laki-laki setengah baya itu menghela napas lega, lalu berbalik dan melangkah mendekatinya. Sudah, coba kau nyalakan lagi motormu. Pak Modin kembali naik ke atas boncengan. Si pemuda lalu kembali mencoba menyelam motor tuanya. Ajaib, hanya dengan sekali selah, motor tua yang memang suka ngadat itu menyala. Alhamdulillah motornya nyala, Pak. Ya sudah, ayo jalan lagi. Agak cepat jalannya dan fokus ke depan, jangan nengok kemana-mana. Si pemuda itu pun menurut. Ia segera memutar tuas gas dalam-dalam sambil membunyikan klakson beberapa kali, mengambil ancang-ancang untuk kemudian tancap gas menaiki tanjakan terjal yang menuju ke arah desanya. Ingat dengan pesan Pak Modin, ia hanya memandang lurus ke depan, tanpa sedikit pun menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Meskipun samar-samar ia sempat mendengar seperti ada suara yang memanggil namanya dari balik kegelapan ladang di sisi jalan. Sebenarnya tadi ada apa toh, Pak? Dan apa yang sampean lakukan di jembatan tadi? Tanya si pemuda itu. Laju motornya telah sampai di atas tanjakan. Bukan apa-apa dan tidak usah terlalu dipikirin. Jalan saja terus, kasihan kalau jenazahnya dibiarkan terlalu lama menunggu. Pemuda itu pun diam, tidak berani bertanya-tanya lagi. Ia terus memacu motor tuanya membelah jalanan desa yang sunyi, hingga akhirnya sampai di rumah yang mereka tuju. Beberapa warga menyambut kedatangan mereka dengan raut wajah lega. Jelas mereka sangat berharap laki-laki setengah baya itu bisa segera mengatasi kondisi si mayit yang tidak wajar itu. Setelah basa-basi sebentar dan Pak Bayan telah menceritakan masalah yang sedang mereka hadapi, Pak Modin pun segera menghampiri jenazah yang masih tergolek di atas dipan itu. Laki-laki itu sedikit tercekat, mengurus jenazah bukanlah sesuatu yang baru baginya. Karena itu memang sudah menjadi tugasnya sebagai seorang Modin. Dan bukan hanya sekali dua kali ia harus mengurus jenazah dengan kondisi yang tidak wajar. Namun melihat kondisi jenazah Mbak Atmo ini, tidak urung membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Hanya sekilas melihat ia bisa merasakan sesuatu yang tak wajar di balik kematian laki-laki tua itu. Sesuatu yang jelas adalah sesuatu yang kurang baik dan akan berbuntut panjang. Kematian laki-laki tua itu hanyalah awal dari sebuah teror yang akan terjadi selanjutnya. Perlahan setelah menghela napas panjang sambil membaca doa-doa dan dibantu oleh beberapa warga, laki-laki setengah baya itu lalu berusaha membetulkan letak jenazah dengan posisi yang sewajarnya. Bukan pekerjaan mudah, namun dengan kesabaran dan ketelatenan, akhirnya posisi jenazah yang malang itu pun bisa dibetulkan. Mata yang tadinya membelalak lebar dengan hanya menampakkan bagian putihnya itu telah berhasil dipejamkan. Mulutnya yang menganga lebar juga sudah berhasil dikatupkan. Demikian juga dengan kedua tangan yang semula mencekram kuat di bagian leher.
Dengan susah payah akhirnya bisa dilepaskan dan dilipat di depan dada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Modin Gedung Jati. Entah apa jadinya jika sampean tidak segera datang tadi. Oh, tidak perlu berterima kasih, Pak. Itu kan memang sudah menjadi kewajiban saya. Sekarang lebih baik segera kita persiapkan segala sesuatunya untuk mengurus jenazah almarhum ini. Pak Bayan pun segera memanggil beberapa orang pemuda desa, disuruhnya mereka untuk pergi ke kota kecamatan, membeli segala keperluan yang dibutuhkan untuk mengurusi jenazah. Kalian lewat patrolan saja, jangan lewat Tegal Salahan, pesan Pak Modin sebelum para pemuda itu berangkat. Para pemuda itu pun mengiyakan pesan Pak Modin, lalu berangkat berombongan dengan mengendarai beberapa sepeda motor. Jadi bagaimana awal ceritanya, Pak? Sampai kondisi jenazah almarhum bisa seperti ini? Tanya Pak Modin pada Pak Bayan setelah mereka semua duduk di atas tikar yang digelar di tengah-tengah ruangan. Saya juga kurang begitu paham, Pak. Yang saya dengar tadi sepulang dari sholat isya di musola, almarhum langsung tidur-tiduran di atas dipan itu. Sementara anaknya yang juga bareng pulang dari musola langsung masuk ke dalam kamar. Istrinya sendiri masih sibuk menyiapkan makan malam di dapur. Hingga saat Mbak Atmo mau membangunkan almarhum untuk diajak makan malam, kondisinya sudah seperti itu. Anaknya yang katanya pulang bareng dari musola itu sekarang di mana? Saya, Pak. Seorang anak laki-laki berusia belasan tahun mengangkat wajah. Masih nampak sisa-sisa air mata di wajah anak itu membuat Pak Modin sedikit ragu untuk menanyainya. Namun demi kebaikan almarhum sang ayah, Pak Modin pun akhirnya mengesampingkan perasaan tak tega itu. Bisa kau ceritakan apa yang dialami atau dikatakan oleh bapakmu di jalan saat pulang dari musola tadi? Iya, Pak. Tadi pas kami jalan berdua pulang dari musola, si anak segera menceritakan apa yang telah ia alami bersama sang bapak sesaat sebelum sang bapak menjemput ajal itu. Dan Pak Modin juga semua warga yang hadir di ruangan itu menyimak dengan serius setiap ucapan yang keluar dari bibir anak itu. tadi memang saya pulang bareng bapak pas dari musola, tapi sampai di tengah jalan bapak nyuruh saya pulang duluan. Katanya sih bapak masih ada urusan gitu, nggak tahu urusan apa. Tapi sepertinya penting banget karena bapak kelihatannya agak khawatir gitu, Pak. Wandi, anak almarhum, menceritakan kejadian sore tadi kepada Pak Modin. Apa bapakmu bilang kalau ia akan menemui seseorang? Atau ada hal lain yang aneh saat bapakmu menyuruhmu pulang duluan? Setahu saya sih enggak, Pak. Tapi enggak tahu setelah saya pulang bapak menemui seseorang atau tidak. Cuma boleh. Pak Modin menyadari kalau Wandi seperti ragu untuk melanjutkan ucapannya. Cuma bapak sempat ngira kalau seikat batang singkong yang disandarkan pada sebatang pohon di kebun Pak Dejono dikira orang sama bapak. Maklum, Pak, penglihatan bapak saya memang sudah agak kurang, apalagi kalau malam. Pak Modin manggut-manggut. Apa yang dikatakan oleh Wandi barusan mungkin bagi sebagian orang terdengar wajar. Warga memang sudah biasa menyimpan batang-batang tanaman singkong yang berukuran bagus untuk dijadikan bibit. Dan ikatan batang singkong yang dikira manusia oleh orang yang penglihatannya sudah berkurang seperti Mbah Atmo. Jelas itu terdengar wajar, namun tidak bagi Pak Modin. Ia tahu sebagai orang yang dianggap mengerti bisa saja penglihatan lahir Mbah Atmo sudah kurang berfungsi dengan baik. Tapi tentu tidak dengan penglihatan batinnya. Apa yang nampak sebagai seikat batang singkong di mata lahir Wandi bisa saja terlihat berbeda di mata batin sang bapak. Apakah ada sesuatu yang aneh, Pak? Tanya Pak Bayan saat menyadari raut wajah Pak Modin sedikit berubah setelah mendengar penuturan Wandi barusan. Tidak.
Tidak ada yang aneh selain dari posisi jenazah yang kurang lazim tadi. Tapi tidak apa, semua sudah bisa diatasi. Lebih baik sekarang Pak Bayan perintahkan pada warga untuk mempersiapkan upacara pemakaman. Semakin cepat semakin baik, Pak. Sebab kurang baik juga kalau terlalu lama membiarkan jenazah menunggu untuk dimakamkan. Meski kurang yakin karena Pak Bayan merasa ada hal yang sengaja ditutupi oleh Pak Modin, namun laki-laki pemimpin desa Kedung Sono itu hanya bisa menuruti saran dari Pak Modin. Dikumpulkannya beberapa laki-laki untuk mempersiapkan upacara pemakaman. Sedang Pak Modin sendiri masih tetap duduk di tempatnya, menyalakan sebatang rokok untuk sekedar mengurangi rasa gundah di hatinya. Memang ada yang mengganggu pikirannya saat ini. Firasat buruk begitu terasa menekan perasaannya. Apa yang menghadang perjalanannya tadi di Tegal Salahan saat menuju kemari? Kondisi jenazah Mbak Atmo yang tidak wajar, serta apa yang dikatakan oleh Wandi barusan. Sepertinya semua masih berhubungan erat. Tapi semua masih belum jelas. Semua masih terasa samar. Hingga laki-laki setengah baya itu tidak mau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Biarlah semua berjalan seperti apa adanya. Menyampaikan unek-uneknya pada orang lain di saat seperti ini justru hanya akan menimbulkan kegaduhan. Siapa tahu sambil menunggu nanti akan ada petunjuk lain yang lebih jelas lagi. Tengah larut Pak Modin dengan pikirannya, tiba-tiba ada salah seorang warga yang mendekat ke arahnya. Sedikit ragu laki-laki itu mengatakan sesuatu dengan setengah berbisik kepada Pak Modin. Pak Modin pun mendengarkan dengan sangat serius. Sesekali ia mengangguk-anggukan kepalanya. Tanda ia mengerti dengan apa yang diucapkan oleh si laki-laki. Jadi seperti itu ya. Pak Modin menggumam pelan begitu si laki-laki mengakhiri ucapannya. Saya sudah menduga dan insya Allah Pak, nanti akan saya usahakan untuk membantu. Tentu dengan sebatas kemampuan yang saya miliki, tapi sebelumnya lebih baik kita selesaikan dulu urusan Mbak Atmo ini. Terima kasih banyak Pak, saya sangat mengharapkan bantuan Pak Modin. Ujar laki-laki itu yang tidak lain adalah Pak Mitro. Sama-sama Pak, sudah menjadi kewajiban kita kan sebagai sesama manusia untuk saling tolong menolong. Pak Modin tersenyum lega. Hati Pak Mitro telah mendengar kesanggupan laki-laki setengah baya itu. Malam kian merambat, suasana di rumah duka semakin hening. Meski masih banyak warga yang berkumpul di rumah itu, namun rata-rata dari mereka enggan untuk mengeluarkan kata-kata. Adapun sesuatu yang perlu untuk dikatakan, mereka akan mengucapkannya dengan cara setengah berbisik. Hingga saat hampir tengah malam, keheningan itu dipecahkan oleh suara teriakan bocah laki-laki dari arah jalanan desa. Serempak seluruh mata mengarah ke asal suara itu. Bapak, Bayu Pak. Parjo, anak kedua dari Pak Mitro yang berlari menerobos kerumunan warga yang duduk bergerombol di halaman itu, jelas membuat semua orang menjadi ikut panik. Pak Mitro yang sangat mengenali suara Parjo segera berlari keluar dan menyongsong sang anak. Ada apa Le? Kenapa dengan Bayumu? Bayu Pak, Bayu. Tersengal anak itu meracau tidak jelas. Astagfirullah, ya sudah ayo kita pulang. Tanpa sempat berpamitan akibat rasa panik, Pak Mitro segera menggandeng tangan Parjo dan mengajaknya pulang. Warga desa yang hadir di situ juga tidak tinggal diam, merasa ada yang tidak beres dengan keluarga Pak Mitro. Sebagian dari mereka lalu menyusul laki-laki itu, takut kalau terjadi apa-apa dengan anak sulung Pak Mitro yang tengah hamil tua. Pak Modin sendiri yang sejak tadi memperhatikan kejadian itu segera bangkit dan menemui Pak Bayan. Pak Bayan, maaf ya, perasaan saya kok jadi kurang enak begini ya. Tolong untuk sementara yang di sini Bapak urus dulu ya. Saya mau ikut melihat keluarga Pak Mitro sebentar. Bisik Pak Modin pada Pak Bayan. Pak Bayan pun mengangguk tanda mengerti.
Jerit tangis dan sumpah serapah terdengar dari arah rumah Pak Mitro, memecah kesunyian malam yang kian larut. Jerit tangis dari Mbok Mitro dan sumpah serapah yang keluar dari mulut Pak Mitro mungkin hanya itu yang bisa dilakukan oleh sepasang suami istri yang tengah dilanda kemalangan itu. Saat melihat Mbak Patmi, anak sulung mereka yang tergolek pingsan di atas ranjang, darah segar masih menggenang di antara sela-sela pangkal pahanya, namun tak nampak adanya sosok jabang bayi yang mereka harapkan. Sementara Mbok Sumi, dukun bayi yang biasa menangani orang-orang yang akan melahirkan, justru telah pingsan tergeletak di atas lantai. Pak Modin yang datang bersama beberapa warga segera berusaha memberikan pertolongan. Ada yang berusaha menyadarkan Mbak Patmi, ada yang mencoba menenangkan Pak Mitro dan Mbok Mitro, dan sebagian lagi berusaha untuk membangunkan Mbok Sumi. Anaknya Patmi disamber wewe gombel. Mbok Sumi menggeragap saat warga berhasil menyadarkannya. Anaknya Patmi disaut wewe gombel. Ia merasa histeris saat warga telah berhasil menyadarkannya, membuat semua orang yang mendengarkannya terkesiap untuk sesaat. Wewe Gombel, makhluk yang namanya disebut oleh Mbok Sumi itu, jelas menimbulkan rasa takut sekaligus was-was di hati para warga. Tenang, Mbah, tenang. Hanya Pak Modin yang terlihat tenang dalam situasi yang menegangkan itu, yang segera berusaha menenangkan Mbok Sumi yang masih histeris dan ketakutan. Coba tolong sampean ceritakan ada apa ini sebenarnya. Anu tadi, Duh Gusti, si jabang bayi Patmi. Mbak Sumi sepertinya belum bisa tenang. Mulut tuanya terus meracau dengan wajah tegang diselimuti ketakutan serta mata nyalang yang jelalatan melihat ke sana kemari. Tangannya terus menunjuk-nunjuk ke arah jendela yang terbuka sambil beberapa kali menyebut nama makhluk yang menjadi penyebab dari semua ketegangan ini. Wewe Gombel, bisa minta tolong ambilkan air putih segelas, kata Pak Modin akhirnya setelah gagal berusaha menenangkan Mbok Sumi. Salah seorang kerabat perempuan Mbok Mitro segera beranjak ke dapur, lalu kembali dengan bergegas dan membawa segelas air putih yang segera diserahkan kepada Pak Modin. Laki-laki setengah baya itu lalu berkomat kamit sambil meniup-niup air dalam gelas sebelum menyerahkannya kepada Mbah Sumi. Ini Mbah, diminum dulu. Mbah Sumi langsung menenggak air itu sampai ludes tidak tersisa, lalu menarik nafas panjang berusaha untuk menenangkan diri. Anu Pak Modin, tolong segera selamatkan bayinya Patmi sebelum. Ya Mbah, saya sudah paham dengan apa yang telah terjadi. Soal bayi itu serahkan saja pada saya. Simba tolong urusi punya si bayi saja. Sepertinya Patmi masih membutuhkan bantuan Simba. Pak Modin lalu segera melangkah keluar kamar. Sampai di luar, Pak Modin nampak bicara serius dengan Pak Mitro, lalu menemui beberapa pemuda desa yang ikut berkumpul di rumah itu. Siapa di antara kalian yang bersedia menemani saya? Menemani kemana, Pak? Ke Tegal Salahan. Ke Tegal Salahan ngapain malam-malam begini ke sana toh, Pak? Nangkep wewe gombel yang membawa lari bayinya Patmi. Sontak mendengar kata-kata wewe gombel, para pemuda itu seketika terdiam sambil saling pandang antara satu dengan yang lainnya. Kenapa pada diam? Tidak ada yang berani toh? Tanya Pak Modin lagi sambil memandang satu persatu wajah para pemuda itu. Tatapan Pak Modin terhenti pada satu wajah yang sepertinya ia kenal, pemuda yang tadi menjemputnya ke Kedung Jati. Kamu siapa namamu? Saya Bambang, Pak. Ya sudah, kamu ikut aku. Juga kamu yang pakai baju biru, siapa namamu? Saya Joko, Pak. Ya, kamu Bambang dan Joko, kalian berdua ikut aku, kata Pak Modin tegas. Bambang dan Joko kembali saling pandang. Kedua pemuda itu sepertinya agak keberatan dengan permintaan Pak Modin, namun tidak berani untuk membantahnya. Bambang, kamu bawa ini. Pak Modin menyerahkan bungkusan plastik hitam yang dibawanya kepada Bambang. Dengan ragu pemuda itu menerimanya. Apa ini, Pak? Tanya Bambang penasaran sambil mencoba mengintip isi dalam bungkusan plastik itu.
pencok bakal, dan air ari-ari bayinya Patmi. Kamu Joko bawa Senterio, kita berangkat sekarang. Ingat, apapun yang terjadi nanti kalian tidak usah takut. Ini semua demi keselamatan bayinya Patmi. Kalian paham? Paham, Pak. Bambang dan Joko menjawab hampir serempak. Ya sudah, kalau begitu ayo kita berangkat. Semakin cepat maka akan semakin baik. Bertiga mereka lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju ke area Tegal Salahan yang berada di ujung utara desa itu. Pak Modin berjalan di depan, sementara Bambang dan Joko mengikuti dari belakang. Sepanjang perjalanan ketiganya hanya saling diam membisu akibat rasa takut bukan kepalang yang dirasakan oleh keduanya. Kalian dengar sesuatu? Tanya Pak Modin. Saat mereka telah sampai di jalanan turunan Tegal Salahan, kedua pemuda itu hanya menggeleng sebagai ganti dari jawaban yang tak sanggup mereka lontarkan melalui kata-kata. Sebentar. Pak Modin berkomat kamit sebentar sambil meniup telapak tangannya lalu mengusapkan telapak tangannya ke wajah kedua pemuda itu. Sekarang kalian dengar. Tanya Pak Modin lagi. Kedua pemuda itu menajamkan indera pendengaran mereka dan sayup-sayup suara tembang lelo-lelo ledung yang disenandungkan oleh suara seorang perempuan yang menyapa indera pendengaran mereka. Tembang yang biasa dinyanyikan untuk meninabobokan anak kecil. Seperti ada suara orang nembang, Pak. Iya, suaranya seperti dari arah barat sana. Joko juga ikut berbisik sambil mengarahkan sorot senternya ke arah barat. Bagus kalau begitu, ayo kita ke sana. Pak Modin membelokkan langkahnya ke arah barat, menerobos lebatnya tanaman singkong di salah satu ladang milik warga. Bambang dan Joko segera mengikutinya. Apa yang dilakukan Pak Modin tadi pada kita? Tadi kita tidak dengar apa-apa, tapi setelah Pak Modin mengusap wajah kita jadi bisa dengar suara orang nembang. Aku juga tidak tahu, Jok. Mungkin kita sudah dicambi-cambi. Kata orang Pak Modin kan orang sakti. Wah, ciloko kalau benar kita sudah dicambi-cambi. Jangan-jangan nanti kita juga bisa melihat. Melihat apa? Bambang bertanya karena Joko sepertinya enggan melanjutkan ucapannya. Ya melihat setan. Weh, jangan sembarangan kalau ngomong. Kita lagi di tempat angker ini. Memangnya kenapa kalau di tempat angker? Kata orang kalau lagi di tempat angker kita tidak boleh nyebut-nyebut nama setan. Lah kenapa toh? Pamali nanti setannya bisa datang beneran karena merasa dipanggil. Kamu takut yo? Memangnya kamu tidak takut? Ya takut sih, tapi kan ada Pak Modin bersama kita. Dia kan orang sakti. Kalau cuma setan mah jangan berisik. Pak Modin mendesis, menyela obrolan kedua pemuda itu. Kalian dengar suara itu semakin jelas terdengar. Kedua pemuda itu kembali memasang baik-baik telinga mereka. Benar saja, suara perempuan nembang itu kini semakin jelas terdengar. Iya Pak, saya juga dengar. Sepertinya dari arah barongan ori di sana. Barongan ori atau rumpun bambu berduri. Joko menyorotkan lampu senternya ke arah ribunan pohon bambu ori yang berada tidak jauh dari depan mereka. Kita ke sana, matikan lampu senter, Bujok. Tapi ini kan gelap, Pak. Kalau senternya dimatikan. Sudah, jangan membantah. Kamu mau Wewe Gombel itu mengetahui kedatangan kita gara-gara cahaya sentermu? Iya enggak sih, Pak. Tapi sudah, kalian ikuti saja langkahku. Jangan jauh-jauh dari aku. Ketiga orang itu lalu berjalan mengendap-endap di antara lebatnya tanaman singkong. Suasana gelap membuat mereka harus melangkah ekstra hati-hati. Hingga saat sampai di dekat rumpun pohon bambu itu, Pak Modin memberi isyarat untuk berhenti. Suara perempuan nembang itu semakin jelas terdengar. Pak Modin berjongkok, Bambang dan Joko pun ikut berjongkok. Kalian lihat, bisik Pak Modin sambil menuju ke depan. Ingat, apapun yang kalian lihat jangan pernah takut, apalagi lari.
keselamatan bayinya Padmi tergantung dari usaha kita malam ini. Samar saat kedua pemuda itu mengikuti arah telunjuk Pak Modin. Di bawah kerimbunan pohon bambu itu nampak sesosok bayangan hitam tengah berdiri sambil menimang-nimang sesuatu dalam gendongannya. Jelas tanpa diberitahu oleh Pak Modin pun kedua pemuda itu bisa menebak bahwa sosok itu adalah Wewe Gombel yang sedang mereka cari-cari. Bang, kesinikan bungkus itu. Bisik Pak Modin lagi sambil mengulurkan sebelah tangannya ke arah Bambang. Bambang pun segera menyerahkan bungkusan yang dibawanya. Pak Modin lalu duduk bersila. Bambang dan Joko juga ikut duduk bersila. Mereka bertiga duduk melingkar mengelilingi bungkusan plastik hitam yang tengah dibuka oleh Pak Modin. Semua isi bungkusan itu dikeluarkan oleh Pak Modin lalu disusun sedemikian rupa di atas permukaan tanah. Kendi berisi ari-ari si jabang bayi, pencok bakal, kembang setaman juga dupa berisi kemenyan yang segera dinyalakan oleh Pak Modin. Harum asap kemenyan segera menguar bersamaan dengan asap yang mengepul ke udara. Bang, Jok, kalian dengar? Saya membakar dupa ini untuk menarik perhatian dari Wewe Gombel itu. Nanti kalian bantu aku ya. Ingat, apapun yang terjadi jangan pernah takut atau lari. Kita hanya akan menukar bayi itu dengan sesajen yang telah kita siapkan ini. Mudah-mudahan Wewe Gombel itu tidak susah untuk dibujuk. Bambang dan Joko saling pandang. Apa yang barusan diucapkan oleh Pak Modin terdengar aneh di telinga mereka. Membujuk Wewe Gombel, bagaimana caranya? Iya, kalau Wewe Gombel itu bisa dibujuk, kalau enggak dan justru marah dan menyerang mereka, kan bisa gawat jadinya. Sampean yakin, Pak? Bagaimana kalau kita coba saja dulu? Kalau memang Wewe Gombel itu nggak mau dibujuk, ya apa boleh buat, kita harus rebut bayi itu secara paksa.